Saya yang namanya ziarah kubur itu hanya ada dua tujuannya. Yang pertama mendoakan si mayit atau orang yang sudah meninggal di kuburan itu. Yang kedua adalah mengingat-ingat bahwa kita itu akan seperti itu gitu. Akan dikubur seperti yang kita doakan di dalam kubur. Dan tidak ada yang namanya itu mengalap berkah dari kuburan, itu tidak ada ya menurut saya. Tapi di sini juga ada beberapa pendapat para ulama yang memaparkan tentang ziarah kubur. Di antaranya ada yang membolehkan, ada yang larang, atau kita lihat pendapat dari para ulama, teman-teman, dari para pemuka-pemuka agama. Ziarahi kuburan untuk mengambil berkah sunnah. Wahabi yang melarang ziarah itu. Dalam Islam tidak ada namanya kuburan keramat. Kuburan semuanya sama. Tidak ada kuburan keramat yang bisa memberikan berkah kepada kita, yang penghuninya bisa mengabulkan doa kita, bahkan tidak pula mendengarkan doa kita. Seandainya mereka bisa mendengarkan pun, mereka tidak akan bisa menjawab dan mengabulkan doa kita. Bagaimana bertawasul di kuburan orang yang soleh kepada kuburan orang yang soleh? Kalau yang dimaksud adalah kita ziarah kubur, maka ziarah kubur itu dianjurkan. Kalau yang dimaksud mendoakan orang yang meninggal dunia, maka mendoakan orang yang meninggal dunia itu dianjurkan. Kalau yang dimaksud adalah salat jenazah, maka salat jenazah itu dianjurkan. Tetapi jika kita berdoa kepada Allah dengan perantara orang yang sudah meninggal dunia, maka itu perkara yang dilarang di dalam agama. Syirik paling top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Berdoa memakai perantara orang yang telah mati, itu syirik paling top. Banyak yang mendangkalkan makna syirik itu sekarang. Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata syirik saja, itu ingin dianggap tidak sebagai sebuah kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh menjadikan orang yang sudah mati tempat kita bertawassul kepada Allah, karena itu juga bagian dari kesyirikan. Kalaulah boleh bertawassul kepada yang sudah mati, maka kepada Nabi lah yang paling tepat untuk bertawassul. Tapi itu tidak boleh, karena Nabi kita sudah wafat dan dia tidak lagi bisa melakukan hal-hal yang ketika dia dulu masih hidup. Betapa banyak kuburan-kuburan yang disembah dijadikan sebagai perantara antara manusia dengan Allah dalam menyampaikan hajat. Banyak orang yang diam bungkam, tidak ada yang berbicara. Apa bedanya? Itu syirik besar. Ini pun syirik besar. Bahkan ini harus lebih diperingatkan karena lebih banyak yang melakukannya dan banyak orang tidak meyakininya sebagai bentuk kesyirikan. Bahkan sebagian mereka meyakininya sebagai situs-situs Islam. Rasulullah saja melarang melakukan hal itu di kuburannya. Terus mengapa dilakukan di kuburan orang-orang yang kita tidak tahu betul apa tidak dia masuk surga? Rasulullah saja yang sudah pasti masuk surga. Dia pemimpin seluruh umat manusia. Dia pemegang syafaatul uzma. Kalau nggak dia datang, nggak akan dibukakan pintu surga. Itu pun kuburannya tidak boleh dijadikan sebagai id. Terus gimana dengan kuburan-kuburan yang lain? Kok ada kaum muslimin melakukan id di situ atau disebut dengan haul? Jelas ini bertentangan dengan hadis. Berapa ramai umat Islam hari ini yang mereka dah tergelincir. Mereka pergi ke kuburan-kuburan yang mereka pandang keramat. Selepas itu apa yang mereka buat? Mereka hias kuburan-kuburan tersebut seperti kamar pengantin, bilik-bilik pengantin. Kemudian mereka cium-cium batu nisan. Kemudian mereka buat selawat-selawat, kononnya selawat. Padahal itu doa-doa meminta kepada ahli kubur. Dia katakan, iqdi hajatina, kabulkanlah hajat kami. Ketika dilarang, apa yang mereka cakap? Ziarah pun dilarang. Apa nih? Apa salahnya? Kami kan ziarah. Tengok, orang bukan melarang ziarah kubur engkau. Tak, orang bukan melarang engkau ziarah kubur. Bukan itu yang dilarang. Tapi kenapa engkau buat ritual-ritual yang teruk, ritual-ritual yang bercanggah daripada ajaran Islam, sampai-sampai engkau meminta kepada ahli kubur. Tapi orang yang seperti ini kalau dinasihati susah sangat. Bahkan mereka katakan kami ini berada di atas jalan ahlu sunnah. Ahlu sunnah siapa? Sunnah siapa yang mengajarkan macam tu? Meminta kepada ahli kubur. Dan ini banyak jemaah. Itu ya, banyak sekali pendapat-pendapat dari para ulama yang di dalam ziarah kubur itu diantaranya banyak juga yang meminta-minta berkah, itu ya, mengalap berkah dari orang soleh yang sudah dikubur ini, katanya teman-teman. Jadi kalau memang minta keberkahan dari kuburan itu salah besar itu ya. Lanjut kita ke video berikutnya. Nah ini Ustadz nih, di Indonesia ini lagi rame ada yang bawa kunci Ka'bah. Apa menurut pendapat antum Ustadz? Kunci Ka'bah dari mana dia? Wallahu alam Ustadz. Ya, subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Penipu-penipu berkedok dai, ustadz, kiai, habib itu terus berserakat di negeri kita, wal'iyadzubillah. Antum kalau pengen punya kunci Ka'bah, ini ana lagi cari-cari, browsing di internet kunci Ka'bah, dan ternyata di eBay pun dijual nih replika kunci Ka'bah harga $800. Dengan begitu antum bisa punya kunci Ka'bah sendiri.
Yang dengan demikian, insya Allah ketika modalnya $800, antum bikin event, bikin acara, tabligh akbar, cium kunci Ka'bah dan lain sebagainya, balik modal berlipat-lipat. Nah, jangan gampang tertipu dengan yang seperti ini. Bagaimana kunci Ka'bah? Dari mana mereka mengambilnya? Ini adalah suatu kebodohan ketika ada kaum muslimin yang mau percaya kunci Ka'bah dikeluarkan dari area Masjidil Haram untuk dibawa oleh seseorang yang siapa dia, kemudian dengan enaknya dia men-share, mengajak keliling kunci Ka'bah itu ke kajian, dan demi kajian mereka hanya beli secara online, dan kemudian mereka mencari gimana caranya balik modal dengan event-event palsu yang mereka buat. Allahul musta'an. Ya, beredar video-video yang salah satu ulama ya yang menciumi, katanya dia mempunyai kunci Ka'bah, lalu dia menciumi kunci tersebut, lalu diarak dikeliling gitu itu pada menciumi kunci Ka'bah itu. Dari mana dia dapatkan? Kan itu ya jawabannya seperti yang dikemukakan tadi, teman-teman. Warga Pekalongan menantang Bahar cucu Nabi palsu karena membela marwah para kiai pribumi. Bahar bin Dajjal. Perkenalkan, nama saya Slamet Purwanto. Saya asli dari Kabupaten Pekalongan. Ayah saya asli dari Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran. Rumah saya depan Koramil Padaerah. Jadi saya perlu tegaskan sama kamu, Bahar bin Demit. Pribumi itu tidak takut dengan dapurmu, sekalipun kamu itu membawa pedang. Kamu katanya di penjara menjadi geng, orang hebat di situ ya, disegani. Kalau menurut saya itu hanya bacot untuk kamu itu menakut-nakuti pribumi. Nggak ada yang takut. Demi Allah, demi Rasulullah, Bahar bin Demit, ini kamu sudah kelewatan. Dulu Islam dengan Islam sangat harmonis. Islam dengan non-Islam, itu ikatan silaturahim itu selalu terjaga. Tetapi semenjak masuknya dapurmu, umat pada digoncang, dibentur-benturkan. Kamu mengaku duriah Rasul. Darah kami mengalir darah Rasul. Darah kamu itu mengalir darah babi dan darah anjing. Gak ada yang takut dengan dapurmu, Bahar. Karena kamu sudah kelewatan. Di bulan Ramadan ini, yang harusnya kamu itu bisa mengondisipkan majelis-majelis kamu, orang-orang pengangguran itu. Justru kamu malah mengatakan kalau ulama itu monyet, kamu yang monyet. Bahar, tolong video ini di-sharekan. Saya akan tantang kamu. Tidak ada yang takut. Kamu mati, saya mati. Saya nggak bawa apa-apa. Karena saya membunuh Dajjal. Membunuh manusia yang laknat, yang memecah belah umat. Dulu hubungan antara habaib dengan pribumi itu baik-baik saja. Semenjak adanya kamu, semua kena dampaknya. Ya, seorang guru itu digugu, ditiru itu bukan karena teriakan-teriakannya ya, apalagi yang paling vokal seperti Habib Bahar, Habib Rizik itu kan, bahkan mereka menyerukan untuk berperang gitu. Berperang dengan siapa itu, apa? Kenapa harus berperang lagi dengan orang muslim itu kan? Itu sangat tidak baik. Seorang guru itu digugu dan ditiru itu karena perilakunya yang baik, perilakunya yang bisa menuntun umatnya ke jalan yang lebih baik, ke kehidupan yang lebih baik, beragama dengan baik. Sementara ini banyak sekali ulama-ulama yang teriak-teriak dengan vokal yang sangat keras, sehingga itu banyak di antara para muslim yang merasa terganggu dengan hal itu. Bahkan ada para kiai juga, seorang habib yang menantang perang kepada pejabat publik ya. Dan itu sangat tidak baik, teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun Anda berada, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.